Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi penataan sarana dan prasarana pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoga Dwi Firmansyah dengan NIM 1103620046. Saya akan mengenalkan beberapa teman-teman saya yang tergabung dalam kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Jidan Faujan, yang kedua ada Olivia Dona Hakim, yang ketiga ada Priscilia Priyanka, yang keempat ada Raka Nindya, yang kelima ada Wulan Oktaviani. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yaitu semua fasilitas yang digunakan dan dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Sarana pendidikan ini sering terkait dengan prasarana pendidikan, yaitu segala sesuatu yang tidak berhubungan secara langsung dalam proses pembelajaran, antara lain bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, kebun sekolah, lapangan, dan lain-lain. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala pelengkap dalam berbagai kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum, pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Selanjutnya, penataan sarana dan prasarana pendidikan. Sebelum diadakan penataan dan pengaturan kebutuhan diperlukan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, serta penempatan barang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penempatan barang, diantaranya adalah yang pertama, mudah dijangkau. Maksudnya yaitu mudah dijangkau oleh warga sekolah dan mudah untuk dipindahkan jika sudah masuk ke tahap penataan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, jauh dari keramaian. Maksudnya yaitu penempatannya jauh dari keramaian seperti jauh dari pasar dan pabrik. Yang ketiga, jauh dari tempat berbahaya. Maksudnya untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, lingkungan yang aman dan kondusif. Maksudnya dengan lingkungan yang aman dan kondusif, maka penempatan sarana dan prasarana pendidikan akan lebih nyaman dan mencegah terjadinya kerusakan pada sarana dan prasarana pendidikan. Saya Wulan Oktaviani dengan NIM 11036201119 akan menjelaskan tentang penataan sarana dan prasarana yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penataan barang bergerak. Yang dimaksud dengan penataan barang bergerak ini adalah barang yang dapat dipindahkan dari tempat sebelumnya, misalnya seperti perabot kantor, lemari, kursi, dan komputer. Yang kedua, ada penataan barang tidak bergerak. Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah, gedung, halaman, dan lapangan sekolah. Yang ketiga, ada penataan barang bergerak habis pakai. Yang dimaksud dengan barang habis pakai adalah barang yang tidak tahan lama, cepat susut, dan habis setelah digunakan. Misalnya seperti kertas, pulpen, pensil, penghapus, penggaris, buku, dan lain-lain. Yang terakhir, ada penataan barang bergerak tidak habis pakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan cara diberikan nomor atau kode barang tersebut sesuai dengan sandi-sandi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar petugas dan pemakai lebih mudah memakai dan mengawasi pemakaiannya. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat penataan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan sumber utama yang diperlukan penataan sehingga fungsional, aman, dan atraktif untuk keperluan proses-proses belajar di sekolah. Secara fisik, sarana dan prasarana harus menjamin adanya kondisi higienik. Secara psikologis, adanya dapat menimbulkan minat belajar siswa. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui penataan sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Yang pertama itu ada dapat menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua ada mempermudah murid dan guru dalam mencari sesuatu yang akan digunakan untuk belajar. Yang ketiga ada memudahkan petugas sekolah dalam melakukan perawatan terhadap semua perlengkapan yang ada di sekolah. Adanya penataan langsung dan pemeliharaan ruang belajar merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Secara fisik, sarana dan prasarana harus menjamin adanya kondisi higienik dan secara psikologis dapat menimbulkan minat belajar siswa. Sarana belajar yang kondusif, lingkungan sehat dan asri, dan didukung penataan yang indah sangat membantu dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran.
Penataan perlengkapan sekolah mencakup peraturan perlengkapan di ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang kelas, ruang BP, ruang OSIS, dan sebagainya. Nama saya Olivia Dona Hakim dengan NIM 11036200031. Selanjutnya mengenai pengaturan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Setelah kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat terpenuhi dan tertata sesuai dengan pemakaiannya, maka perlu diadakan pengaturan bagi pengguna sarana dan prasarana tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, alat pelajaran diangkut ke kelas yang membutuhkan dan saat dikembalikan jumlahnya itu harus sama. Lalu yang kedua, alat pelajaran disimpan di suatu tempat. Bila siswa ingin menggunakan, siswa mengajak guru yang mengajar untuk membawa barang tersebut. Nah, untuk menjamin kelancaran pengaturan sarana dan prasarana pendidikan, maka sangatlah penting nih dipenuhi beberapa hal. Yang pertama, sekolah mempunyai guru yang betul-betul concern terhadap keberadaan barang yang berada di sekolahnya demi kemajuan pendidikan. Lalu yang kedua, pihak sekolah benar-benar taat azas dan disiplin dalam melaksanakan ketentuan manajemen sarana dan prasarana. Hal ini diharapkan dapat menekan sekecil mungkin kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selanjutnya yang ketiga, kepala sekolah hendaknya selalu mengecek keberadaan barang inventaris, apakah sesuai dengan yang berada pada KIR, kartu inventaris ruangan, serta memberikan tanggung jawab penuh pengawasan keberadaan barang yang berada dalam ruangan tersebut pada guru yang bersangkutan. Lalu yang keempat, kepala sekolah hendaknya memberikan pembagian tugas selain pengurusan barang. Hendaknya ada petugas khusus yang bertanggung jawab dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Dan yang terakhir, membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja. Barang-barang yang akan dihapus harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan melakukan pencatatan sarana dan prasarana dan juga melakukan pembuatan kode. Nah, melalui pencatatan yang rinci ini terhadap sarana dan prasarana pendidikan, maka akan memberikan kemudahan bagi penanggung jawab sarana dan prasarana dalam mengendalikannya sesuai dengan penggunaan dan perawatan barang-barang tersebut. Yang keempat, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Berkaitan dengan ini, idealnya semua sarana dan prasarana pendidikan di sekolah selalu dalam kondisi siap pakai jika setiap saat akan digunakan. Pemeliharaan sarana pendidikan dilakukan dengan cara membuat kartu pemeliharaan, menyediakan tempat penyimpanan barang yang sesuai dengan ukurannya. Setelah digunakan, alat dibersihkan dan disimpan kembali pada tempat yang telah disediakan. Nah, setiap ruangan yang menggunakan sarana praktek dibuat peraturan pemakaian atau petunjuk pemakaian. Nah, selanjutnya yang keenam, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk mencegah ataupun membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan yang kondisinya semakin buruk. Lalu yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, membebaskan. Selanjutnya, perencanaan ini harus jelas. Nah, yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama. Yang keempat, mengikuti pedoman jenis, kuantitas, dan kualitas dengan skala prioritas. Selanjutnya, perencanaan pengadaan sesuai dengan platform anggaran yang disediakan. Lalu, mengikuti prosedur yang berlaku, mengikutsertakan unsur orang tua murid, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan. Yang terakhir, dapat didasarkan pada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Lalu yang kedua nih, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan. Kebutuhan ini dapat berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, dan harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya untuk menunjang proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ketiga adalah penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang pertama adalah untuk pengendalian sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang atau penerbit, volume atau jumlah barang, tanggal perolehan atau pembelian barang, mutasi atau perubahan, sumber dana, dan keterangan barang. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Compry pada tahun 2014, yang intinya menyatakan bahwa dalam kegiatan inventarisasi yang digunakan untuk mengendalikan sarana dan prasarana ada seperti ruang lab, ruang perpustakaan, ruang UKS, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir, untuk mengatasi apabila tidak ada gudang, maka kepala sekolah dapat menugaskan kepada penjaga sekolah untuk membuatkan ruang sementara yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang. Nah, pengaturan sarana dan prasarana pendidikan ini dibagi menjadi 6, yaitu adanya perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan dan penggunaan, pemeliharaan, dan juga penghapusan sarana. Pengelolaan sarana yang mencakup tentang peraturan adalah perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan, dan pemeliharaan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan awal dari pengaturan sarana pendidikan adalah perencanaan kebutuhan. Kegiatan ini sangatlah penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dan juga kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik dan teliti akan berdasarkan analisis kebutuhan dan skala prioritas yang sesuai dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Nah, dalam kegiatan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadon Fauzan dengan NIM 11036200010. Baik, kemudian ada hal-hal yang menjamin kelancaran pengaturan sarana dan prasarana. Yang pertama, sekolah harus mempunyai guru yang betul-betul konsen terhadap keberadaan barang yang berada di sekolahnya demi kemajuan pendidikan tersebut. Kedua, pihak sekolah benar-benar taat asas dan disiplin dalam melaksanakan ketentuan manajemen sarana dan prasarana. Ketiga, kepala sekolah hendaknya selalu mengecek keberadaan barang inventaris, apakah sesuai dengan yang berada pada KIR atau kartu inventaris ruangan, serta memberikan tanggung jawab penuh pengawasan keberadaan barang tersebut. Yang terakhir, yang keempat, kepala sekolah hendaknya memberikan pembagian tugas selain pengurus barang, hendaknya ada petugas khusus yang bertanggung jawab atas ruangan-ruangan khusus. Next. Selanjutnya ada implementasi penataan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, penataan ruang kantor sekolah. Tata ruang kantor sekolah dapat didefinisikan sebagai aktivitas penyusunan semua perabot, peralatan, dan bahkan bahan pada luas lantai kantor sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, penataan ruang perpustakaan sekolah. Semua sarana perpustakaan sekolah perlu ditata sedemikian rupa agar perpustakaan dapat menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Dan juga mempermudah murid, guru, dan penanggung jawab lainnya dalam mencari bahan-bahan pustaka yang diinginkan. Next. Kemudian ada penataan sarana prasarana pendidikan. Contoh implementasi penataan sarana dan prasarana di SMA 30 Jakarta. Bahwa penataan sarana dan prasarana di SMA 30 Jakarta ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penataan dan apa saja sarana dan prasarana yang tersedia. Penataan sarana dan prasarana yang diterapkan oleh kepala sekolah adalah dengan cara memusyawarahkan terlebih dahulu dengan guru-guru yang ada di sekolah agar sarana dan prasarana itu berguna dan bermanfaat untuk sekolah
Jadi, seluruh stakeholder di sekolah ikut terlibat dalam penataan sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya ada kendala penataan sarana dan prasarana di SMA 30 Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber Ibu Rini Kusrini dan Ibu Ratna selaku wakil kesiswaan dalam bidang humas dan bidang sarana prasarana di SMA 30 Jakarta. Dari wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa penataan sarana dan prasarana memiliki beberapa kendala. Beliau mengatakan bahwa ini tidak semua hal sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkadang dalam melakukan sebuah kegiatan, terdapat beberapa kendala yang membuat terhambatnya perencanaan yang telah disusun. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya dana, karena adanya pandemi COVID-19. Seperti sekarang ini, maka anggaran tidak diturunkan. Selanjutnya, sekolah sudah menganggarkan bahwa tidak semua yang diperlukan ada dalam sistem. Selanjutnya ada beberapa pertimbangan dalam melakukan penataan sarana dan prasarana pada SMA 30 Jakarta. Yang pertama yaitu kondisi sarana dan prasarananya. Yang kedua, sekolah harus menyesuaikan besar kecilnya anggaran yang didapat, di mana anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sarana dan prasarana yang memang sudah harus diganti atau diubah. Contohnya ialah perbaikan kamar mandi yang termasuk darurat, dan juga anggaran dari sekolah dinilai cukup untuk penataan kamar mandi yang akan didahulukan. Jadi sekolah mempunyai skala prioritas yang mana akan didahulukan dan masih dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Pertimbangan yang terakhir yaitu seberapa sering sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan. Selanjutnya merupakan hasil dan dokumentasi observasi penataan sarana dan prasarana di SMA 30 Jakarta. Gambar yang pertama merupakan ruang multimedia. Ruang ini biasanya digunakan untuk diadakannya pertemuan orang tua, rapat, dan juga seminar. Di dalam ruangan ini terdapat sarana seperti LCD dan proyektor, speaker, AC, dan lain-lainnya. Gambar yang kedua yaitu ruang kelas. Ruang ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar. Ruang kelas di SMA 30 Jakarta juga sudah dilengkapi dengan meja dan kursi yang baik, proyektor dan layarnya, AC, dan alat pendukung pembelajaran lainnya. Gambar yang ketiga yaitu UKS. Ruang ini berfungsi jika ada warga sekolah yang membutuhkan penanganan karena sakit. Di sini juga tersedia obat-obatan dan juga tempat tidur untuk siswa yang sakit agar dapat beristirahat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penataan dalam ruang BK. Nah, di ruang BK tersebut ini ada tampak kursi, meja, dan juga meja guru BK serta papan tulis yang berisikan tentang nama-nama daftar siswa-siswi yang telah keterima PTN maupun PTS. Jadi penataan di sini pertama itu di depan pintu ada meja dan kursinya, lalu ada meja guru BK, dan di situ terdapat juga papan tulis di belakang bangku untuk orang tua siswanya. Selanjutnya ruang tata usaha. Penataan ruang tata usaha ini berbentuk sejajar gitu, jadi saling membelakangi gitu aja. Nah, penataan ruang tata usaha di sini. Nah, penataan ruang tata usaha ini sudah memenuhi protokol kesehatan karena di kanan kirinya terdapat plastik-plastik sebagai pembatas dan juga sudah berjarak. Nah, di belakang sana, paling belakang itu ada papan tulis yang berisikan nama-nama atau data-data guru-guru mulai dari gelar, jabatannya, dan juga nomor telepon untuk dihubungi. Nah, di belakang sana, di belakang ruang tata usaha itu ada pintu kecil yang menuju gudang. Ada halaman sekolah. Nah, penataan halaman sekolah di sini sudah diperbaharui dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada penambahan wastafel. Jadi aslinya ini lapangan bola basket. Nah, di samping lapangan bola basket itu terdapat parkiran motor para pengunjung ataupun guru-guru yang mengajar di SMA 30. Jadi di sini ada wastafel, ada tempat sampah, ada di parkiran itu ada atapnya agar motor-motor tidak terkena panas maupun hujan. Nah, di samping halaman ini sebenarnya ada pos satpam, cuman sudah tidak terfoto ya. Jadi lanjut ke ruang berikutnya, ada ruang OSIS. Nah, di ruang OSIS ini terdapat
rak-rak dan juga meja. Karena pandemi dan sudah tidak digunakan oleh siswa lagi, mungkin beberapa meja dan kursinya dikeluarkan untuk menambah jarak di dalam ruang OSIS tersebut. Jadi kalau misalnya mau rapat-rapat ini di ruang OSIS lega. Dan nah, selanjutnya di dalam ruang OSIS ini juga terdapat dispenser dan juga meja satu untuk mungkin menaruh komputer. Oke, selanjutnya di sini ada dokumentasi kita. Yang paling pertama itu foto di depan podium SMN 30 bersama 2 staf kesiswaan dalam bidang sarana dan prasarana dan 1 kepala tata usaha. Nah, yang paling kanan ini ada foto kita saat wawancara mengenai penataan sarana dan prasarana itu di ruang multimedia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.